Jadi apakah berarti pertanyaannya orang-orang yang memiliki acuan ini lebih baik daripada orang-orang yang tidak memiliki acuan? Di situ perlunya kehidupan setelah kematian, keadilan. Apakah perlu? Apakah perlu kehidupan setelah kematian? Ya. Selamat datang di Cerita Strangers Channel di playlist RWS, React with Strangers. Disclaimer dulu teman-teman semua. Kita ini bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi di sini kita tidak akan mengomentari in person seseorang yang ada di dalam video yang akan kita react nanti. Tapi kita akan mengomentari, berkomentar, berdiskusi tentang pola pikir atau statement-statement yang ada di dalam video itu gitu ya. Bukan berarti beliau-beliau yang ada di dalam video ini itu tidak mengerti. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, sehingga mereka tidak membahas ini lebih lanjut. Jadi disinilah tempatnya untuk berdiskusi. Jadi untuk menyamakan persepsi kita semua. Yang belum nonton full videonya, disarankan untuk nonton dulu full videonya, nanti gua kirim linknya di bawah. Dan seperti biasa, gue di sini nggak sendirian. Gue bersama dengan Cariato ya, bokap gue. Di sini dia belum pernah nonton sedikit pun tentang video ini. Jadi bener-bener dia blank. Jadi kita tunggu aja gimana reaksinya tentang statement-statement yang ada di sini. Gitu ya. Gue udah menyiapin ada 8 topik penting atau 8 poin yang menarik yang akan kita diskusikan di sini. Jadi kita sapa aja langsung Cariatonya. Halo Cariato. Halo. How are you today? Baik. Belum nonton gue videonya. Kalau yang ini belum. Jadi di sini ada 3 orang. Yang di kiri itu ada Koh Dondi, ya. Yang di tengah ada Coki Pradede. Yang satu lagi ada Denny Sumargo. Denny Sumargo. Nah, ini gue udah nyiapin ada cuplikan-cuplikan video. Jadi Cariato tinggal komentar aja gimana. Ya, kita usahakan. Oke? Kita tonton sama-sama, oke? Oke, ini video pertama nih, cuplikan pertama ya. Maksud gue kayak misalnya di Cina itu saat koruptor itu diancam hukuman mati, memang pada akhirnya angka korupsi di sana sangat kecil. Anjlok. Bukannya tidak ada, tapi sangat kecil. Kecil turun. Cuman kan pertanyaannya begini, apakah orang yang mengikuti hukum tersebut tidak melakukan tindak korupsi atas dasar karena takut atau karena dia mengerti? Oke. Jadi orang tidak melakukan korupsi atau korupsinya kita gantilah sama selingkuh gitu ya. Apakah orang korupsi atau tidak selingkuh ini dia tidak korupsi karena dia takut atau karena dia mengerti kalau selingkuh atau korupsi itu buruk? Gimana tanggapannya? Tadi itu Coki ya, Coki Pardede. Coki, iya Coki. Dia mengatakan ada korupsi di Cina, tapi tidak dilakukan karena takut. Betul. Atau karena memahami ya. Mungkin saya akan bahas dari sisi agama lah. Dari sisi agama Islam, karena kita Islam dan kita paham sedikit tentang Islam kan. Nah, kalau di Islam itu kayaknya nyambung ini. Takwa itu ada 3. Takwa itu melaksanakan kebaikan, menghindari keburukan. Oke. Kan begitu. Nah, yang pertama rasa takut. Jadi seperti budak kepada tuannya, dia takut atas hukuman Allah sehingga menghindari keburukan. Takut dia. Ketakutan ya, ada orang yang seperti itu. Yang kedua tipenya takwa itu adalah menghitung-hitung pahala. Menghitung-hitung pahala maksudnya? Jadi dia berbuat, wah pahalanya gede, pahalanya ini nanti setelah hidup, setelah kematian itu dia dapat pahala yang besar. Ada yang menghitung-hitung boleh pahala. lakuin kayak gitu? Oh iya kan ada 3 tipe, jadi udah jelas. Boleh gitu kita hitung-hitungan kita berlaku baik gini kan. Rasa takut, ada pahala. Boleh ya? Itu boleh, dibolehkan. Tapi yang terbaik adalah yang ketiga, yaitu merasa ridho dengan pemberian dari Yang Maha Kuasa, dan dia ikhlas melakukan kebaikan itu atau menghindari keburukan. Dia ikhlas.
Ikhlas. Ya, jadi kalau yang tadi itu yang disampaikan Coki, itu menurut sisi Islam dua-duanya ada. Bisa berarti. Bisa. Bisa karena takut, Ya. bisa karena reward tadi. Iya. Oke. Saya ngebahas yang selingkuh ya ini aja lah. Ya kalau selingkuh sama aja berarti kan. Gitu. Dia selingkuh karena dia takut sama istrinya, mungkin bisa jadi ya. Iya, iya. Oke, lanjut ke Iya, iya. video kedua ya. Hmm. Video kedua. Oke. Karena perbedaannya orang seperti saya dan orang yang punya kepercayaan adalah orang seperti saya itu cukup rendah hati untuk mengakui kok bahwa ada kemungkinan lain yang nantinya bisa terbukti benar sebagai penyebab ini semua terjadi. Kalau kepercayaan lain, itu dia sudah meng-cut kemungkinan-kemungkinan lain dan mengklaim kemungkinanlah dia yang masih benar, yang pasti benar. Oke, jadi di sini tentang jagat raya ya. Ini di sini jagat raya ini, Caryato tahu kepercayaan Coki apa? Enggak Coki. Dia itu agnostik, ateis agnostik. Jadi agnostik ya. Di sini ngomongin tentang alam semesta. Apakah alam semesta ini ada yang menciptakannya atau tidak? Intinya itulah. Jadi ya. Ya tadi bilang bahwa kemungkinan ke depan bisa berubah gitu kan, tadi dia bilang begitu. Artinya dia sekarang mungkin penciptaan alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, agnostik biasanya begitu. Oke. Ya kemungkinan ke depan mungkin bisa berubah kan, kan begitu. Ya. Nah kalau saya melihatnya begini, ini ada perbedaan jalan antara orang kita dari sisi Islam ya, dengan teman-teman kita yang tidak mempercayai adanya Maha Kuasa. Gimana? Kalau kita kan mempercayai adanya Yang Maha Kuasa kan, dan kita punya acuan, punya kitab Al-Quran. Jadi yang kita beriman ke Al-Quran, apa yang disampaikan di dalamnya itu kita percayai. Proses penciptaan alam itu ada disebutkan di Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran dan mempercayai proses itu, bahwa yang menciptakannya Yang Maha Kuasa. Penciptaan manusia juga disebut di situ kan. Nah bagi teman-teman kita yang di luar jalur agama, misalnya yang paham agnostik atau ateis ya, kan mereka tidak tahu atau tidak percaya pada Tuhan kan, karena tidak memiliki acuan tadi. Tidak ada acuan Alkitab, kemana mengacunya. Jadi kalau saya susah nyambungkannya antara yang punya kitab. Kenapa susah? Kenapa susah? Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, tidak akan dipercaya oleh teman-teman kita. Iya. Ya. Gimana dong? Jadi gimana dong? Jadi kalau saya sarankan begini, karena gini, ilmu pengetahuan di zaman Nabi Muhammad dulu itu kan belum sejauh sekarang ini kan. Udah maju lah sekarang. Udah maju ya. Nah. Jadi dulu tidak dimaksimalkan pemikiran para sahabat atau orang-orang di zaman Nabi Muhammad dulu. Pola pikirnya tidak dimaksimalkan karena ilmu pengetahuannya terbatas. Pada saat itu. Kalau sekarang paling mudah-mudahan teman-teman kita yang di jalur di luar agama memaksimalkan proses berpikirnya dengan ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan bisa ditemukan apakah jagat raya ini ada penciptanya atau tidak. Berarti dengan kata lain, Caryato mengatakan pola pikir teman-teman yang belum sejalur dengan beragama itu belum maksimal, seperti itu. Soalnya gini, menurut kita yang beragama, Tuhan itu sangat dekat. Jadi saking dekatnya itu justru sulit untuk diketahui. Kenapa saking dekatnya? Sulit diketahui, kan dekat. Gajah di pelupuk mata aja nggak kelihatan, 1 senti aja gajah nggak kelihatan kan? Ya karena saking dekat. Saking dekat itu nggak kelihatan. Sama dengan yang sangat jauh juga tidak kelihatan. Seperti jagat raya ini. Jadi saking dekatnya sulit justru untuk dideteksi. Nah, tiada lain dengan ilmu pengetahuan. Dimaksimalkan di situ. Itu saran saya hanya itu aja. Oke. Jadi ada lagi yang mau ditambahin, Caryato? Ya memang konon ya. Einstein itu. Einstein kan ateis kan? Einstein ateis. Tapi dia berpetualang di jagat raya kan. Dia itu kalau nggak salah mengatakan
kalau nggak salah ini ya, itu ada satu unsur di Jakarta ini. Kalau unsur itu berkurang atau berlebih, hancur Jakarta ini. Dan begitu dahsyatnya, maha besar, multi galaksi. Einstein sini bilang tidak mungkin ini berjalan dengan sendirinya, pasti ada sesuatu yang mengendalikannya. Yaitu ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan teman-teman kita juga bisa memaksimalkan pemikirannya dengan cara lain. Hanya seperti itu yang bisa saya. Einstein pada akhirnya mengakui. Oh ya, nggak tahu detailnya ya. Hanya dia dalam pikirannya mengakui bahwa ada tidak mungkin dengan sendirinya ini. Ada being itu. Ada being, ya. Jadi tanpa tidak langsung ya, mungkin mengakui. Kita lanjut ke video selanjutnya. Iya. Sains sendiri kok, atau Bang Dede, kita tuh sangat rendah hati untuk mengakui apa yang kita percayai sekarang itu bisa berubah 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi saat kita cukup dewasa untuk mengetahui, oh, saya salah. Nah, gimana komentarnya? Kalau saya ingat cerita kalau di Al-Quran itu tentang Firaun ya. Firaun mengaku dirinya Tuhan. Dia begitu hebatnya mengakui dirinya sebagai Tuhan. Tapi menjelang dia mengejar Musa itu di tengah di Laut Merah ya, dia ditenggelamkan, baru di situ menyadari bahwa aku percaya Engkau ya Tuhan, dan terlambat. Udah terlambat. Ya, sekarang begini, setiap orang ini ya, setiap orang itu pasti akan satu saat akan memegang sesuatu ke siapa, dia harus minta pertolongan ke siapa. Kalau kita banyak duit, kemudian kita sakit, dokter mengatakan bahwa penyakit kita sudah tidak bisa disembuhkan, 3 bulan akan meninggal. Kita punya duit loh, lari mau kemana? Ke Jepang, Singapura, Eropa, Amerika, semua dokter mengatakan kamu bakal mati 3 bulan. Dia akan mencari perlindungan ke siapa? Dia akan ke siapa saya ini mengadu? Di situ dia perlu satu wujud yang tak kasat mata. Seperti Firaun, dia menjelang ditenggelamkan gitu. Kepada siapa saya harus mengadu? Ya Allah, aku percaya adanya Engkau, terlambat. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman kita yang di luar jalur agama ya, jangan terlambat seperti Firaun. Itu menurut dari sisi Islam loh. Iya, tapi kan itu jadi seperti kayak paradoks berarti kan, bahwa kalau di sini kan diibaratkan oleh ilmu pengetahuan. Jadi di sini dari zaman sebelum Masehi atau pas zaman Nabi atau Firaun, mungkin ilmu pengetahuan abad ke-6, ilmu pengetahuan kan belum semodern sekarang. Itu masih mencari, ya wajar lah. Tapi kan sekarang udah modern, apakah ini bakal terulang lagi gitu loh? Kalau seperti itu kan seperti kita nggak maju-maju dong, percuma kita hidup di zaman modern. Ya, dulu memang orang tidak berpikir ada tata surya. Kan tata surya itu matahari dengan 8 planet kan, mengitari matahari itu satu tata surya kan. Ini tata surya ini ada miliaran matahari. Dia bergabung menjadi satu galaksi. Bayangkan, galaksi satu balon, katakan sebesar balon itu satu galaksi ini Bima Sakti. Dan miliaran lagi galaksi ini. Jadi satu balon ini miliaran galaksi. Apa gede? Kalau diibaratkan satu balon ini juga miliaran, multi universe. Bayangkan, dahsyatnya luar biasa. Segede apa sih dunia? Nah, sekarang kebalikannya. Apa yang terkecil di kita? Atom, partikel atom. Bahkan di bawah atom masih ada lagi yang lebih kecil kononnya, yang tidak kelihatan oleh manusia. Yang mereka replika dari jagat raya. Artinya ada neutron, ada proton, elektron yang mengitarinya ya. Seperti matahari ada planet kan. Ini dari yang tidak kelihatan sampai yang sangat besar yang juga tidak kelihatan. Bayangkan saja, apakah ini terjadi dengan sendirinya? Ya, kalau bagi mereka, teman-teman yang tidak ini ya ini idis wadidis gitu loh. Kita hidup di sini karena mungkin kehidupan di dunia ini sendiri kita tidak nyata gitu loh. Iya. Karena ada kehidupan sebelum kita hidup kan. Ya kan nanti mungkin ini spoiler ke video berikutnya, tapi mungkin di kehidupan kita yang nyata sekarang ini kita nggak nyata. Gua ngomong sama Caryato ini nggak nyata sebenarnya. Gimana?
Iya, memang tadi susah menyambungkan antara orang yang beragama, katakanlah dengan agnostik, ateis yang tidak mempunyai acuan ya. Ya kita berbeda, hanya memberikan saran saja seperti itu, Ali. Oke, kita memberikan pemikiran-pemikiran kita aja, gitu ya. Gitu Sarannya aja. mau diterima mau enggak ya, terserah. Iya, gitu terserah. Ya. Kita cuma menanggapi, mereact dari video ini aja. Gitu. Kita lanjut ke video selanjutnya, Iya, oke? boleh. Lanjut ya. Berarti Coki masih percaya bahwa ada being itu? Saya tidak gini, saya katanya pilihannya bukan percaya atau tidak percaya kok. Pilihannya adalah apakah being itu salah satu kemungkinan dari terjadinya alam semesta? Iya. Jawabannya adalah mungkin iya. Nah, apakah being itu, Tuhan, Allah, menjadi salah satu terciptanya alam semesta? Itu kan hampir sama dengan tadi. Kalau yang tadi ya, harusnya ya. Iya, artinya jawab ya. Jawabannya hampir sama lah. Artinya kita punya acuan, Al-Quran itu kan. Kita beriman. Jadi kita beriman kepada Sang Pencipta, beriman kepada Allah. Sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh kita. Iman itu apa sih sebenarnya? Iya, sesuatu yang iman itu percaya. Jadi sesuatu yang di luar nalar kita, yang tidak bisa dibahas, transcendent. Artinya sesuatu yang melampaui kemampuan nalar kita, itu disebut iman, disimpan di situ. Surga neraka mana buktinya? Iman. Hari kiamat mana buktinya? Iman. Mana malaikat? Iman. Disimpan di iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan seterusnya. Emang dunia bakal kiamat? Kita percaya karena disebutkan di situ. Di rukun iman itu disebutkan dunia bakal kiamat. Hanya Allah yang tahu. Kita beriman. Apa yang disebutkan di situ? Nah, kita nggak bisa ngobrol dengan teman-teman kita yang tidak punya kitab. Karena tidak akan percaya apa yang kita sampaikan. Sehingga kembali tadi, maksimalkan pemikirannya dengan ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini. Karena kalau yang tadi, yang tak kasat mata, yang transenden, yang di luar nalar kita itu susah. Karena itu iman, kita punya acuan. Mereka kita ada Al-Quran, ada. Iya, mereka kan tidak punya acuan. Ada Injil gitu kan. Iya. Oke. Mereka kan tidak punya acuan kan. Berarti kalau seperti itu, dengan kata lain, teman-teman yang agnostik itu memiliki ideologi, memiliki pemikiran yang berbeda-beda setiap personnya berarti. Ya, kalau logikanya kalau nggak ada acuan ya bisa berbeda. Apa kebenaran bagi seseorang itu kan, kalau di Islam itu kan sama, bersumber ke satu kitab kan. Akan sama, setiap muslim itu zakat 25%, sama, zakat 10%, memaafkan kesalahan orang lain ya, bisa, itu ada acuannya sama. Karena ada panduannya, ada ke kitab itu. Oke, berarti teman-temannya ini nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Ada yang mau tambahin lagi cara itu? Cukup. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Itu seperti mendebatkan apakah es jeruk itu lebih enak daripada es kelapa. Rasa gitu ya. Rasanya, yang mana itu sangat konyol menurut saya. Selama Anda nyaman dengan apa yang Anda percayai, dan ini dia lanjutannya, output Anda bisa berguna untuk orang di sekitar Anda. Itulah yang kita cari, karena kita hidup di masyarakat yang berbeda-beda dengan pola pikir yang berbeda-beda. Yang kita butuhkan bukan apa yang Anda percayai. Yang kita butuhkan adalah bagaimana apa yang Anda percayai bisa jadi salah satu bahan bakar untuk Anda bersinergi dengan orang lain yang tidak memiliki kepercayaan yang sama. Nah, agak panjang videonya memang ya. Langsung aja lah, pengen denger dulu. Iya gini, itu kan kalau di Islam ya, itu kan ada muamalah ya, hablum minanas. Ada hablum minallah, artinya kegiatan yang vertikal ke atas, ke Allah. Ada ibadah ritual ya, ibadah murni. Ada juga ibadah yang hablum minanas, muamalah. Jadi interpersonal, hubungan antar sesama manusia. Nah ini tadi akan sama jawabannya. Kita punya acuan bagaimana bersinergi dengan manusia. Setiap muslim akan sama. Karena berpedoman atas perintah Al-Quran.
Karena berpedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Akan sama, berbuat amalah. Misalnya, bagaimana berapa sih zakat di 2,5%? Sama semuanya. Sedekah, ya sesuai kemampuan. Bersedekah. Itu ada pola-pola yang sama akan dilakukan. Tapi mudah-mudahan memang berbuat baik kepada orang, teman-teman kita yang di luar agama yang tidak punya kitab. Karena manusia itu dinamis ya. Manusia itu punya dinamika. Setiap orang mudah-mudahan apakah sama kebaikan menurut si A dengan si B? Bisa berbeda kan? Jadi apakah berarti pertanyaannya orang yang memiliki acuan ini lebih baik daripada orang-orang yang tidak memiliki acuan? Ya, sekarang mau tanya, kebaikan apa sama nggak kebaikan dari si A dengan si B? Menurut si A Sekarang gini, sorry. Sekarang pagi ngaji katakan ya, malamnya party, malamnya itu real ada. Di status WhatsApp gua banyak yang kayak gitu. Paginya ngaji, malamnya happy party. Ada. Ada juga yang belum pernah makan babi ya, babi itu haram. Tapi sering nyiwi. You know what I mean? Ya kan, pernah tidur bareng dan lain-lain. Jadi apakah mereka ini lebih baik dari yang memiliki acuan ini lebih baik daripada orang-orang yang tidak memiliki acuan gitu loh? Ya, ini panjangnya, ini di luar ini sebetulnya nanti harus khusus ini karena ada 4. Nggak apa-apa. Ada 4. Kalau jalur yang orang beragama itu iman, tapi orang jalur yang tidak beragama itu ada 3. Ada dari pikiran, ada dari pengalaman, ada dari hati. Nah ini bisa saja orang yang tidak beragama berbuat baik. Orang yang beragama, tapi kalau tadi ada proses juga di sini 4 di iman ini. Kalau tidak dilaksanakan dengan baik, bisa saja menjadi pencuri. Bisa saja orang yang tidak beragama tidak mencuri. Nah ini ada penjelasan khusus nanti. Jadi tidak orang yang beragama tidak korupsi, tidak. Bagaimana proses yang 4 ini benar apa enggak nanti itu dijelasin. Nggak di sini ya, nggak di sini ya. Nggak di sini, panjang. Nah jadi kembali masalahnya mereka berbuat baik ini kemana acuannya? Kalau kita kan ada hadis Al-Quran. Jadi setiap muslim perbuatannya itu akan sama. Dimonitor oleh Al-Quran dan hadis. Tapi bagi mereka yang bersinergi dengan masyarakat, apakah tiap orang sama? Karena bagi seseorang, contohnya yang sederhana, saya menyumbang itu 50% yang paling baik. Bagi yang lain enggak, itu terlalu gede, 25%. Itu menurut yang tidak beragama, tidak memiliki acuan. Tidak memiliki acuan, bisa berbeda-beda, apalagi yang lain nanti. Kan begitu. Jadi pertanyaannya sekarang bukan bersinergi dengan yang itu, tapi acuannya kemana biar sama. Kalau kita yang beragama kan punya acuan. Poinnya apa biar sama gitu loh. Memang harus sama di dunia ini kan, nggak seperti itu kan. Emang kenapa Anda menyebutkan bahwa harus sama persepsinya? Kita tidak menyamakan, kita tidak bisa menyatukan dunia dengan bermacam ragam suku, budaya, adat, kepercayaan. Iya, kalau sekarang suami istri, kalau suami menyumbangkan dana itu 50%, itu menurut dia kebaikan. Tapi isinya enggak, 10% kok bisa berantem. Praktis saja lah, seperti itu. Tapi kalau emang iya berantem? Coba saja, masa gaji 5% dibawa ke rumah? Karena dia punya acuan seperti itu. Kan bisa kan, biar beda. Itu hanya contoh kecil, mungkin yang lain-lainnya bisa. Tadi contohnya berbeda agama, nikah beda agama gitu ya. Iya, artinya gitu. Nikah yang tidak mempunyai agama dua-duanya. Ini tidak memiliki agama, dua-duanya nikah. Tapi kan akhirnya apa? Kebaikannya itu bisa tidak sama kan? Menurut si A ini harus 50%. Iya. Terus istrinya mungkin tidak seperti segitu. Ya gitu. Bisa, itu kan bisa berbeda. Belum hal-hal lainnya kan? Oke. Ada lagi tambahin cerita? Cukup lah. Banyak, sebenarnya banyak kalau jelasin panjang nanti. Oke, nanti kita bahas yang tadi ya, pertanyaan gue belum kejawab sebenarnya itu. Boleh, karena panjang. Kan ada sebuah anggapan yang mengatakan bahwa kalau kamu tidak mempercayai sebuah kehidupan setelah kematian, masa cuman begini aja hidup ini? Gitu. Masa hanya di situ saja? Tidak menarik sekali pemahamanmu terhadap kehidupan. Puas enggak gitu? Ya. Padahal pertanyaannya gini,
kenapa menjadi penting buat kita ada kehidupan setelah kematian? Mengapa penting buat kita untuk ada kehidupan setelah kematian? Sedangkan pertanyaan gua ini, apakah kehidupan yang sekarang kita jalani ini tuh nyata? Yang sekarang kita sedang ngobrol kayak gini tuh nyata? Perasaan, rasa sayang, rasa cinta, keluarga ini tuh semua nyata. Apakah penting ini semua kita hidup di dunia ini? Ngapain juga kita beragama, coba? Kalau ini semua nggak nyata. Itu. Sekarang pertanyaan gini, apakah keadilan manusia sama dengan apa yang dikehendaki Allah oleh sang pencipta? Sang pencipta maha tahu, sehingga dia membuat aturan-aturan karena tahu ketamakan manusia, kan? Karena tahu keadilan manusia seperti apa. Sekarang kalau orang menganiaya yang lain, yang pelakunya itu bebas, kemudian disamarkan pelaku yang lain, dikorbankan, apa itu keadilan misalnya? Mungkin bagi si pelaku sudah selesai, masyarakat menyetujui, adil dilaksanakan. Tapi apa benar seperti misalnya? Nah ini aman-aman saja kan? Tidak terjadi keadilan. Apakah benar orang yang salah itu dihukum bisa bebas? Orang yang benar malah banyak dihukum, kan? Keadilan belum terjadi di dunia. Makanya sang pencipta akan mengadili yang benar di kehidupan setelah kematian. Hei, kamu dulu bebas ya. Sekarang aku adili di sini. Aku tahu semuanya. Jadi hal-hal yang kalau begitu, yang being itu berarti tidak mencintai kita dong, karena kita dihukum. Loh, kalau kita tidak bertobat, berbuat salah kemudian bebas, apalagi orang lain yang dipenjara, disangkakan ke orang lain, ya akan diadili di sana. Kecuali kalau dia bertobat dengan kesalahan. Kan kehidupan setelah mati, tadi kan ngomongnya kehidupan setelah mati akan diadili. Diadili kan, berarti being itu tidak menyayangi kita. Bukan tidak menyayangi, kan dihukum, kita dihukum. Kan di waktu di dunia dia bersalah, dia menghindari hukuman. Apalagi kesalahannya. Berarti kalau di dunia dihukum, nanti di sana tidak dihukum gitu. Dihukum penjara maksudnya? Ya. Apakah sudah adil? Betul. Bagi Allah itu adil itu tobat. Karena pengadilan itu belum tentu adil, hukuman yang diberikan itu. Mungkin kesalahannya tidak sepadan dengan hukumannya, kan begitu. Bagi manusia sih adil, tapi bagi Tuhan mungkin tidak. Di sana sedikit pun kesalahan akan diadili, sedikit pun kebaikan akan diperhitungkan. Di sana perlunya kehidupan setelah kematian, keadilan. Apakah perlu kehidupan setelah kematian? Ya iya, tadi untuk ya perlu nggak? Jawabannya itu aja. Perlu nggak kehidupan setelah kematian? Kalau enggak, orang akan sewenang-wenang di sini. Maksudnya? Sewenang-wenang, biar saja orang lain yang dihukum. Kita bebas kok, tidak ada perhitungan nanti. Sewenang-wenang. Tapi kalau ada kehidupan setelah kematian, dia akan menahan ketamakannya, menahan keburukannya, karena nanti sekarang bebas di dunia, tapi di sana saya akan dituntut. Karena ada beban nanti setelah ada beban. Meninggal, akan ada kehidupan setelah meninggal. Ada pengadilan lagi. Oke. Nah ini kalau yang percaya tidak ada kehidupan setelah kematian, akan sewenang-wenang. Berpesta. Akan seenaknya gitu. Iya, artinya kita nikmati kehidupan ini. Kan hidup memang betul harus dinikmati dong. Ya Allah, betul. Tapi manusia tamak, hati-hati loh. Kalau tidak ada sanksi-sanksi, sedikit akhirnya berlebihan dan menyimpang dari kebenaran. Itu makanya yang Maha Kuasa tahu ini harus ada pakem-pakem, harus ada rem-rem. Jadi penting kehidupan setelah kematian itu penting. Penting. Lanjutlah. Ada lagi? Enggak, cukup. Makanya sampai taraf tertentu di negara-negara yang menganut sekularisme, mereka lebih produktif. Di negara-negara tertentu yang sekularisme itu apa sih, Caryato? Sekularisme ya artinya kegiatan yang tidak sepaham dengan agama bisa dilakukan. Sekularisme kan artinya di luar agama bisa dilakukan. Oke. Jadi gimana tanggapannya nih?
lebih produktif. Ya tadi manusia itu kan merasa bebas, tidak ada sekularisme ya, artinya tidak ada penuhan acuan kepada yang maha kuasa kan. Nah ini dia akan bebas, dia karena tidak merasa tapi akan tentram itu buktinya kan itu tentram. Iya, tentram itu kan sekarang, tapi setelah nanti setelah ada kehidupan di kematian, ada pengadilan lagi, dia tidak merasa takut karena merasa itu tidak ada. Sehingga dia bisa melakukan apa saja, penipuan misalnya. Ya, tapi balik lagi ke Jepang nih. Banyak ada teman gue salah satu juga di Jepang dan mereka itu tidak beragama kan, cari atau sendiri pernah ke sana gitu kan. Dan di sana kan mereka tidak beragama tapi orang-orangnya kan sepeda di luar nggak ada yang ngambil, ya kan? Itu gimana coba? Kan menganut paham sekularisme berarti kan? Ya, gimana itu? Ya tadi kan udah disampaikan di awal ya. Jadi ada 4, yang satu kalau jalur agama keimanan, yang 3 ini jalur dunia, itu jalur ukhrawi, ini jalur dunia. Jadi yang Jepang ini jalur ke dunia, duniawi. Jadi kalau dia melaksanakan ini, dia tidak akan mencuri, dia tidak akan korupsi. Tapi yang beragama, kalau tidak dilaksanakan, percuma dong, ngapain beragama berarti? Banyak orang yang mengaku agama Islam tapi belum pernah baca Al-Quran, bahkan nggak punya Al-Quran di rumahnya. Banyak itu. Iya, agama KTP banyak yang lain-lain. Ya kalau begitu ngapain, kata tadi kan gue bilang kan, ya adalah satu contohnya juga ada nih suka ngasih ceramah ke santriwan-santriwati, tetapi ternyata suka sesama jenis. Tuh, padahal dia ngasih ceramah gitu. Jadi buat apa beragama? Ya tadi gini, kalau dijelaskan sepintas ya, ada 4. Membaca, ikro, mengkaji, kemudian menghayati, melaksanakan. Kalau membaca tadi Pak Ustadz itu ya? Ya Ustadz yang suka. Pasti dia sudah membaca Al-Quran kan? Membaca itu pikiran, yang mayoritas yang berperan pikiran. Kemudian yang kedua mengkaji, itu udah setengah-setengah, pikiran setengah, hatinya setengah. Udah masuk ke hati loh ini, dikaji apa yang dibaca itu mulai ditanamkan di hati. Penghayatan ini hampir semuanya hati yang berperan. Dihayati ini di sini hati-hati. Yang tahap ketiga ini godaan setannya kuat dan penyakit. Iya, sebelum melaksanakan, setelah penghayatan keempat kan melaksanakan. Nah setan tahu mau dilaksanakan, digoda sama dia. Kalau tadi ustadz itu yang cinta apa? Sesama jenis. Padahal dia seorang ustadz gitu kan, masih ceramah. Di penghayatan ini dia digoda oleh setan atau oleh penyakit. Selama penyakit itu ada, dia kalah oleh penyakit. Apa yang dibaca, dikaji, dihayati, dia akan berbuat terus karena kalah oleh penyakitnya. Sembuhkan penyakit itu. Itu nanti bahas yang lain. Ya boleh. Ini udah ada lagi? Cukup. Lanjut ya. Jadi ya, boleh. Terakhir kayaknya. Oke. Nah, kita kan kembali ke poinnya sekarang. Untuk apa semua ini diadakan? Dengan adanya berbagai macam kultur, budaya, background, pengetahuan dari zaman dulu sampai sekarang. Dan terjadilah pasti dengan sendirinya perbedaan. Kemudian perbedaan itu akhirnya ditujukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain, yang mana kita sendiri pun tidak bisa dan tidak punya kuasa untuk menentukan surga dan neraka kita. Jadi yang menentukan surga neraka itu apa? Ini poinnya apa yang Caryato tangkap dari video ini gimana? Ya tadi katanya terjadi banyak perbedaan, sehingga saling gontok-gontokan kan begitu. Sehingga bagaimana menentukan surga dan neraka kan gitu ya. Ya. Kalau kita tetap membahas dari sisi Islam, Allah mengatakan bahwa kalau aku mau akan kuciptakan satu agama, akan kuciptakan satu manusia yang sama, artinya karakternya sama, agamanya sama, semua sama. Akan kuciptakan manusia itu bisa kayak gitu, bisa.
Allah kan mengatakan mungkin namanya yang Maha Kuasa, bisa kan? Oke. Kalau manusia dibuat begitu seperti malaikat, seperti robot, Kaku. seperti robot. Tapi Seperti aku AI. Jadi aku ciptakan manusia untuk memilih. Jadi memilih kalau mau berbuat baik, ini hadiahnya. Kalau mau berbuat buruk, ini hadiahnya. Itu kalau orang yang memiliki acuan, yang percaya dengan ketuhanan Allah yang Maha Esa. Iya. Kalau yang tidak memiliki itu bagaimana? Ya, makanya ini dari sisi Islam dulu. Kata jadi, kalau dari sisi Islam kan kita yang tahu itu. Sehingga manusia itu diciptakan oleh Allah untuk memilih. Kan begitu ya. Jadi, bahkan di Islam sendiri kan banyak aliran-aliran. Betul? Iya. Banyak aliran yang berbeda sedikit. Dan ini juga menjadikan satu, katakanlah satu ya perbedaan yang kadang-kadang jadi tidak dekat ya. Oh bisa gitu, bisa iya, tidak dekat. Misalnya Persis, Muhammadiyah, NU kan ada perbedaan sedikit kan. Kenapa Anda menyebutkan seperti itu? Ya nggak apa-apa, faktanya itu kan berbeda. Faktanya memang seperti itu? Iya, jadi terjadi gotok-gotokan sih enggak ya. Apalagi di agama lain misalnya kan, banyak perbedaan-perbedaan. Itu sebetulnya Allah itu Maha tahu, itu ada dinamis, manusia ada dinamika sehingga berlomba untuk ke dalam kebaikan. Bukan dilihat jadi gotok-gotokan, dia berpikir bernegatif, tapi dalam kebaikan sehingga maju. Dengan perbedaan yang sedikit ini kita akhirnya terus berpacu untuk menuju kebaikan. Itu tujuannya sebetulnya. Tapi yang tidak beragama pun, yang agnostik pun ya berbuat baik, tetap kan dia menunjukkan, merepresentasikan apa yang dia rasa, apa pengalaman dia untuk berbuat baik. Bukan seperti itu. Ya, buat apa? Betul. Apa bedanya, masih nggak nangkep gitu. Kalau dari sisi Islam itu kan karena manusia punya sisi tamak. Adam itu kan diturunkan ke bumi karena tamak. Sudah disediakan segala hal, hanya dalam satu buah itu kan terlarang itu jangan, padahal mungkin jutaan pohon itu silakan ya. Tapi kenapa? Karena tamak itu. Dan tamak ini akan menempel ke tiap manusia kan. Dan apakah orang yang di luar, orang yang tidak mempunyai agama, tidak punya acuan, terlepas dari tamak ini? Enggak. Bagaimana untuk mengatasi tamak itu? Nah, acuannya kemana? Ya, mungkin dia baca buku psikologi, sains, self improvement. Ada di situ semua kan, yang mungkin di dalam kitab sendiri tidak ada. Ya silahkan saja, tiap orang berbeda-beda kan. Apa diwajibkan membaca itu tiap orang? Enggak kan? Ya, pertanyaan balik lagi, apa setiap orang diwajibkan untuk beragama? Kalau agama kan untuk menghindari tamak ada. Ya, apakah diwajibkan untuk beragama? Karena tamak itu berbahaya. Beragama itu ada acuan. Nggak jawab pertanyaan. Wajib. Yes or no? Bagi kita wajib beragama itu karena ada acuan. Ya, wajib bagi kita beragama itu karena kita punya acuan. Tadi sifat tamak itu diatasi oleh panduannya ya. Ada di kitab, ada. Oh ada, salah satunya puasa Ramadan. Tapi kalau saya bisa menemukan acuan yang tidak ada di dalam kitab, ngapain saya harus beragama? Kemana nyarinya? Silahkan ya, kita bersyukurlah karena tidak hanya satu itu, ribuan permasalahan yang di-guide oleh. Sebutkan satu coba, ribuan dari ribuan satu coba. Wah banyak. Satu, just one. Ya sekarang tadi tamak kan, tamak. Sekarang penyelewengan. Penyelewengan gimana? Perzinahan. Nggak usah disebutkan, ada di situ acuannya bagaimana menghindarinya kan. Nah sekarang yang di luar agama apa acuannya kemana? Ya ke buku-buku yang kalau mereka mencari mungkin di toko buku. Ya bisa saja lah ya, bisa saja mencari kan, tapi jadi berabe kan. Buku apa kan, buku yang mana? Nah itu mungkin orang banyak kita sama nggak? Kalau kita kan sumbernya sama, mudah sekali kan gitu. Ya. Jadi intinya kesimpulannya dari ini semua, teman-teman semua, kita mengadakan react ini tuh untuk ngobrol santai aja. Gua dengan bokap gua, cari atau memang seperti ini sering mendiskusikan hal-hal yang agak lain memang gitu ya. Ini melihatnya kemana ke sini berarti. Gitu aja untuk react yang episode kedua mungkin ya. Yang pertama ada
Deddy Corbuzier, Om Deddy. Sebenarnya gue juga pernah ngobrol sama teman-teman agnostic strangers, nantilah bisa nonton videonya di atas di sini. Ya, untuk itu gue di sini pamit, dan Caryato juga pamit ya. Sampai jumpa di RWS React with Stranger selanjutnya. Oh ya, semoga ada manfaatnya, betul Caryato ya? Betul ya. Buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.